Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Saya belum mandi, pagi-pagi kepengen bikin video. Dan karena saya belum punya yang stabil, pegangan stabil itu, jadi agak goyang-goyang, nggak apa-apa ya. Jadi saya mau sedikit cerita. Ini adalah rumah di mana ayah saya dulu dilahirkan. Ini adalah sisa-sisa rumah zaman dulu yang pakai kayu, kemudian pakai istilahnya apa? Gedek gitu ya, bambu, gitu, bilik bambu. Itu sebenarnya sampai depan sana itu adalah rumah yang menggunakan bilik bambu zaman dahulu. Dan rumah peninggalan mbah saya ini yang sudah dibagi-bagi untuk warisan, ayah saya membelinya dari saudara-saudaranya untuk dilestarikan ya, sehingga kalau saudara-saudara mau kumpul gitu masih lestari gitu loh, rumah ini masih bisa digunakan untuk kumpul. Jadi video kali ini ya temanya adalah gotong royong antar generasi ya, gotong royong antar generasi. Jadi gini teman-teman, saya mau naik ya. Jadi boleh dibilang kalau dari keadaan ekonomi kakek nenek saya dari bapak ini nggak begitu bagus. Terbukti rata-rata dari anaknya itu sekolahnya nggak tinggi ya. Bahkan boleh dibilang dulu sekolah itu dimarahin itu bapak saya itu. Jadi yang berkehendak untuk sekolah itu adalah anak-anak. Bapak saya lulusan SPG ya, SPG itu setara SMP kayaknya, sekolah pendidikan guru zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Nah itu saya pengen Anda lihat view-nya dari atas. Nah itu, ya. Ini naik ya jalannya. Jadi lanjut. Dan untuk bisa bersekolah ini Bapak membiayai dirinya sendiri ya. Dia mungkin jual daun, jual bambu ya. Kemudian untuk sekolah itu dia harus jalan kaki sampai Sentolo. Dari sini ke Sentolo itu jauh loh. Mungkin sekitar 2 jaman ada. Dan itu everyday, setiap hari. Berangkat pagi, kadang mandi di jalan, di sungai. Ya akhirnya di zaman itu ayah saya bisa menjadi seorang guru. Ya tentunya penghasilan seorang guru berapa sih ya. Tapi setidaknya ada satu kemajuan. Sehingga keadaan ekonomi lebih bagus daripada keadaan kakek nenek saya. Artinya keadaan saya sekarang ini yang jauh lebih baik lagi dari bapak. Itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kalau para ilmuwan mengatakan tuh, sebetulnya ilmuwan itu tidak ada yang mandiri. Kita semua berdiri di atas bahu para raksasa. Bahu para raksasa adalah ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang sudah menemukan riset-riset sebelumnya, sehingga mereka bisa bertumpu dari penemuan-penemuan sebelumnya. Sama seperti apa yang saya sampai hari ini capai, itu sebetulnya tidak berdiri sendiri. Ada jasa orang tua saya di sana, ada jasa ibu saya, ada jasa bapak saya. Jadi kita semua itu seperti sedang membangun satu rumah yang sangat besar. Dan kedepannya kalau misalkan saya diberikan keturunan, maka saya sedang meletakkan pondasi baru lagi untuk keturunan saya. Nah, kita naik sedikit. Lanjut ya. Nah, artinya teman-teman, kalau kita berandai-andai ya, misalnya ayah saya itu dulu menerima saja dalam artian fatalis terhadap keadaan saat itu. Beliau tidak berjuang keras, mau membayar harganya untuk jalan kaki ke Sentolo untuk sekolah, berani untuk kadang secara sembunyi-sembunyi untuk sekolah, harusnya disuruh ngarit sama ayahnya ya, kakek saya, tapi bapak saya agak membangkang, ada satu keinginan keras untuk mengubah keadaan. Tanpa perjuangan ayah saya, maka saya belum tentu sampai di posisi ini. Artinya dalam sebuah generasi, pohon generasi, perbaikan generasi dimulai ketika ada salah satu orang berani berkorban di situ untuk memutus siklus yang sedang terjadi. Nah sekarang pertanyaannya begini, ada nggak di antara Anda yang mungkin melihat dari generasi kakek sebelum Anda
kakek, orang tua, bahkan sebelum kakek, sampai Anda itu perubahannya tidak terlalu banyak ya. Maaf ya, misalnya dulu buyut miskin, kakek miskin, orang tua miskin, dan sampai ke Anda pun nggak baik-baik amat. Maka itu tanda di dalam pohon generasi Anda tidak ada satu orang yang mau menjadi tumbal, merelakan dirinya untuk apa ya? Untuk berjuang mati-matian memutus mata rantai itu. Kalau misalnya dalam jalur ke saya, bapak saya yang mati-matian mengorbankan dirinya untuk memutus rantai kemiskinan itu misalnya. Nah sekarang kalau misalkan sampai pada Anda itu tidak putus ya, maka pertanyaannya, Anda mau mutus nggak? Dan kalau Anda tidak mau mutus, tidak mau berjuang, ya generasi seterusnya dari Anda akan menanggung itu. Dan nanti pertanyaan sama, ini mau diputus atau enggak? Nah, masalahnya adalah untuk menjawab pertanyaan mau diputus atau enggak, itu tidak cukup dengan jawaban ya atau tidak, tapi seberapa Anda mau berkorban. Ibaratnya kalau ayah saya mau beralasan, saat itu lebih banyak alasan untuk enggak sekolah, banyak alasan untuk tidak belajar, banyak alasan untuk tidak berinvestasi waktu, tenaga, pikiran untuk sekolah, untuk macam-macam. Dan zaman itu lebih sulit dibanding zaman saya sekarang, dibanding zaman Anda. Nah sekarang Anda mau nggak sih berkorban sekolah? Kalau nggak sekolah ya belajarlah. Bu Susi Pujastuti secara formal tidak pendidikan formal, tapi dia terus belajar. Anda boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Nah, belajar itu butuh investasi waktu, investasi tenaga, dan tidak harus uang. Jadi maksud saya teman-teman adalah, di satu sisi artinya dari yang saya mau sampaikan adalah kita tidak boleh terlalu membangga-banggakan bahwa apa yang kita capai saat ini adalah karena jerih payah kita sendiri, tapi karena ada jerih payah dari generasi-generasi sebelumnya. Dan satu lagi tadi, apa yang mau Anda sumbangsihkan dalam gotong royong antar generasi untuk generasi yang selanjutnya setelah Anda? Nah ini pertanyaannya. Kalau kita tidak mau memutusnya, maka derita itu akan terus berlangsung. Tapi kalau kita mau memutusnya, kita menciptakan sejarah baru, kehidupan baru yang lebih baik untuk generasi selanjutnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.